balik indahnya Pantai Dusit Balikpapan, tersimpan masalah yang tak terlihat, sampah yang mengendap, tak terurus, dan perlahan menghancurkan. Total sampah nasional sebesar 68,5 juta ton, di mana 11,6 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik pada tahun 2022. Pemerintah menargetkan untuk mengurangi sampah plastik sebesar 70% hingga 2025. Indonesia darurat sampah. Nah, persoalan ini bahkan dibahas khusus oleh Presiden Prabowo di Istana Negara. Timbunan sampah di Indonesia ternyata mencapai 69,7 juta ton per tahun. Data Dinas Lingkungan Hidup mencatat, setiap harinya pantai di Balikpapan menampung 6-9 ton sampah. Pantai Dusit menjadi salah satu yang paling terdampak. Gelombang tinggi dari Mei hingga Agustus membawa limpahan sampah dari laut lepas, bukan hanya dari Balikpapan, tapi juga wilayah sekitarnya. Set, telegram mau sama sembarangan nih. Pantas followers naik. Dosa lu juga naik, Bang. Bang, maaf bang, saya pikir ini sampahnya bisa terurai. Terurai pale lu. Itu plastik. Kagak bagus terurai lah. Mas. Jangan jadi tempat ini jadi TPS baru, Mas. Ini tuh tempat wisata. Pemandangannya indah. Jangan jadikan neraka sampah lagi. Iya, pantainya udah bagus. Tinggal SDM-nya aja ditingkatin. Lain kali mas, buang sampah tuh jangan sembarangan, buang sampah tempatnya. Jangan tunggu pemerintah datang ke rumahmu baru kamu buang sampah pada tempatnya. Mas. Sampah yang kita buang sembarangan bukan cuma hilang terbawa ombak, tapi berpindah ke rumah, ke perut ikan, ke tubuh biota laut, dan akhirnya kembali ke meja makan kita. Mikroplastik telah ditemukan dalam tubuh ikan, kerang, bahkan garam yang kita konsumsi. Lambat laun, tubuh manusia pun jadi korban. Pantai yang seharusnya menjadi tempat healing berubah jadi tempat smelling. Bau sampah, limbah rumah tangga, dan plastik di mana-mana. Nelayan sulit melaut karena jaring sering tersangkut sampah. Wisatawan berkurang, ekonomi warga pun ikut tenggelam. Satu sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa jadi awal dari masalah besar yang kita semua tanggung bersama. Oh iya, bagus nih kayak gini nih. Ambil. Pantai sama-sama. Berkali, Wah. Halo guys, jadi kami sedang memberikan apa? Jadi kami di sini bukan cuma healing ya guys, tapi healthy. Semangat. Sampah plastik bisa kita manfaatkan menjadi eco-brick, paving block, dan pirolis. Botol plastik bekas yang diisi padat dengan potongan sampah plastik bersih dan kering seperti bungkus makanan, kantong kresek, dan sedotan. Dengan alat sederhana, plastik-plastik ini dapat dipadatkan ke dalam botol sampai keras dan padat. Inilah cara kreatif mengubah sampah plastik menjadi bahan bangunan ramah lingkungan. Bisa disusun jadi meja taman, kursi, hingga paving block yang kuat. Solusi praktis, murah, dan ramah lingkungan cocok diterapkan di kampung, sekolah, bahkan taman kota. Pirolisis adalah teknologi mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar tanpa pembakaran terbuka. Sampah plastik dimasukkan ke dalam reaktor tertutup, lalu dipanaskan hingga 400-500 derajat tanpa oksigen. Setelah itu, menghasilkan gas dan minyak yang bisa menjadi solar alternatif. Dengan inovasi seperti eco-brick dan pirolisis,
kita bisa mengubah ancaman menjadi harapan. Tapi, itu semua butuh kolaborasi pemerintahan, masyarakat, dan kita semua.